Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sebagai hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan nikmatnya untuk kita semua yang berusaha tetap bersyukur kepadanya dalam kondisi dan keadaan apapun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada seluruh hambanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Tapi jika kalian kufur kepada nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, kata Allah, ketahuilah bahwasanya azabku betapa pedih. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan setiap orang yang berusaha meniti jejak langkah mereka semua dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai Allah ambil ajal mereka. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dimanapun Anda berada, kita pun berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke golongan ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita. Semoga kita tetap menjadi seorang muslim mukmin yang berusaha bisa mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengupas sirah, sejarah seorang manusia di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nantinya kita bisa mengambil dan mendulang butiran-butiran hikmah dan pelajaran dari kisah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang mungkin kita sering mendengar namanya, tapi kadang kita tidak bisa atau belum mampu untuk meneladani, mencontoh beliau radhiyallahu anhu wa ardah, di mana hadis ini yang akan kita sampaikan memang sangatlah panjang, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah-hikmah, faidah-faidah dari hadis yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau sendiri, yaitu sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ini beliau sebagaimana dituliskan dan dibukukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam dua kitab sahih mereka, di mana mereka menuliskan mirip sebagaimana disampaikan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu kepada anak tercintanya, yaitu Abdullah. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di sini beliau akan menceritakan kondisi dan keadaan beliau, tentang kekurangan-kekurangan beliau. Tapi ingat, kekurangan tidak serta-merta akan merendahkan martabat dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ada tahapan-tahapan tertentu di mana ketika seorang hamba ada kekurangan pada dirinya, ia segera taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita akan kisahkan ini, sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada anaknya Abdullah. Beliau ceritakan bagaimana ketika dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah
tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang kita mengenal sebagaimana ketika kita baca dalam buku-buku sirah dan pelajaran, ada satu peperangan yang dilakukan oleh Rasul dan sebagian para sahabat, sebagian besar para sahabat yang ikut dan hampir seluruhnya dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Dan ini bagian dari satu perang terakhir yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mayoritas para sahabat di masa itu, yaitu perang Tabuk. Di mana perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa itu menginformasikan kepada seluruh para sahabatnya bahwa beliau akan melakukan peperangan. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, lantas bagaimana Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan dan menuturkan ceritanya ketika beliau tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah yang terjadi pada diri beliau Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu setelahnya? Apakah selamanya dan seterusnya beliau akan dihinakan oleh Allah dan Rasulnya? Tentu jawabannya tidak. Mari kita dengarkan dan kita simak penuturan para dua imam besar, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab hadis-hadis mereka. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara penuturan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu kepada anak beliau yaitu Abdullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Kata beliau kepada anaknya, menuturkan, nanti coba kita setiap kalimat demi kalimat, ya, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik ini kita ambil faedah-faedahnya. Dan kita semua yang mungkin belum dapatkan faedah ini bisa mencatatnya. Nah, di sini beliau tuturkan kepada anak tercintanya yaitu Abdullah. Kata beliau, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Aku belum pernah tertinggal, aku belum pernah absen untuk hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh peperangan. Mau perang yang kita kenal dengan perang Khandaq, Bani Mustaliq, Bani Nadir, dan seluruh peperangan-peperangan yang lain. Sahabat yang satu ini, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, senantiasa ikut di dalamnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata beliau kemudian melanjutkan ungkapannya, illa fi ghazwati Tabuk, kecuali ketika terjadi perang Tabuk, aku kala itu tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Akan tetapi sejatinya aku memang pernah, kata beliau, juga tidak ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada perang Tabuk saja, tapi juga tidak ikut berperang bersama Nabi ketika terjadi perang yang sangat besar, perang Al-Badar Al-Kubra, Badar yang sangat besar, di mana jumlah dari kaum muslimin sangat jauh jika dibandingkan dengan kekuatan orang-orang kafir, jumlah orang-orang kafir. Kaum muslimin sekitar berjumlah 313 atau sampai 317-an saja. Sementara orang-orang kafir Quraisy masa itu, mereka berjumlah 950-an lebih. Akan tetapi yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala menangkan peperangan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kejadian peperangan, pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Tapi semua itu atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebelum kita masuk lebih jauh, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik kepada anaknya Abdullah ini, kita coba ambil satu poin terlebih dahulu yang kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama, hendaknya jika kita sudah memiliki anak, kita memiliki anak 1, 2, 3 atau berapapun kita memiliki anak, kita punya keluarga, hendaknya sambung tali kekerabatan ini, kekeluargaan ini, perkuat kembali rasa keharmonisan ini dengan cara sering mengajak bincang, mengajak bicara, berdialog, menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Kadang ada sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin
Mereka, Masya Allah, jika berbicara dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, akrab sekali. Tapi sayang disayang, ketika bersama anaknya sendiri, bersama istrinya sendiri, bersama keluarganya sendiri, kadang acuh. Bahkan sering keluarga dilalaikannya, ditelantarkannya, nggak diajak bicara. Ini adalah akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Lihat sahabat ini, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mengajak bicara anaknya Abdullah, menceritakan dengan cerita yang panjang. Yang dari situ orang tua sebagaimana Ka'ab ibn Malik ingin agar anaknya bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah yang kita ambil tadi petikannya, hikmahnya, hendaknya menjalin hubungan terbaik antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, dengan sering mengajaknya bicara, berdialog. Dengan cara berdialog, berbicara, berbincang-bincang, maka anak akan mengeluhkan apa yang selama ini menjadi permasalahan baginya. Sehingga tidak lari ke kanan ke kiri, tapi ia akan larikan itu selain tentunya pertama kepada Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ia coba berikan selama ini jika ada permasalahan-permasalahan entah di sekolahnya, entah di pesantrennya, entah di kampusnya, entah di kantor dan tempat-tempat pekerja di mana dia bekerja. Ya sampaikan itu agar mungkin orang tuanya memiliki solusi terhadap masalahnya. Nah, ini poin pertama yang kita lihat dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ini. Beliau mencoba mengajak bicara anaknya, menceritakan kejadian dan kondisi serta keadaan beliau ketika hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang padahal para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, kejadian ini adalah sejatinya kejadian yang sangat memalukan. Karena serba kekurangan, di mana Ka'ab ibn Malik di antara aib beliau radhiyallahu anhu ardah adalah tidak ikut serta, tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Akan tetapi bukan sekedar menceritakan aib, tidak. Tapi nanti di balik itu hikmah, betapa banyak pelajaran-pelajaran dan ibrah yang bisa diambil untuk orang-orang belakangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardah menceritakan bahwasanya beliau bukan hanya pada perang Tabuk beliau tidak ikut berperang, tapi juga pada perang Al-Badr Al-Kubra beliau tidak ikut perang. Akan tetapi kata beliau, walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tidak satu pun mendapatkan celaan. Tidak satu pun kemudian orang dianggap melakukan satu hal yang salah ketika ia tidak ikut perang pada perang Badar Al-Kubra ini. Apa alasannya? Beliau ceritakan, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari Madinah kemudian berperang untuk melakukan perang Badar ini, tidaklah niat Rasul dan kaum muslimin kala itu kecuali cuma hanya yuriduna, mereka inginkan ira Quraisy, menghalang kafilah dagang orang-orang Quraisy masa itu. Disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwasanya dulu ketika beliau berada di Mekah bersama para sahabatnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul dan para sahabat untuk hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, banyak harta benda yang kaum muslimin, orang-orang muhajirin tinggalkan di kota Makkah. Mereka banyak kehilangan, terpaksa karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan, mau tidak mau, sami'na wa ta'na, meskipun banyak harta, banyak perniagaan yang kemudian mau tidak mau harus ditinggalkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya, sebagiannya, tidak seluruhnya, hanya sebagian dari kalangan para sahabat yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar ini agar untuk menghadang kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nah, kemudian yang terjadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menangkan Rasul dan para sahabatnya pada perang Badar. Dan kemudian di sini kita lihat sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardah tidak ikut pula pada perang ini. Akan tetapi ketika beliau tidak ikut perang ini, beliau tidak mendapatkan celaan, hinaan, makian atau perendahan terhadap diri beliau, karena memang tak satu pun orang direndahkan ketika tidak ikut perang Badar, karena Rasul dan para sahabat tidak menginginkan peperangan asalnya. Nah, kita lihat kemudian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dua pasukan ini, pasukan Rasul dan para sahabatnya dengan orang-orang Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan Rasul dan para sahabatnya pada perang Badar. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya.
Aku pun, kata beliau, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah, laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Aku pernah menyaksikan secara langsung dan ikut langsung pada satu baiat di malam Aqabah, perjanjian komitmen terhadap agama, terhadap Allah dan Rasulnya, di mana perjanjian tersebut Rasulullah SAW perintahkan, karena perjanjian di malam Aqabah ini terjadi 2 kali. Satu di antaranya yang di awal adalah diikuti oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, sekitar 12-an orang di masa itu pertama kali terjadi. Mereka semua bersumpah kepada Allah dan Rasulnya, dan di antara sumpah mereka yang diperintahkan oleh agama, oleh Rasul SAW, hendaknya mereka tidak boleh mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Haram hukumnya melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah. Ini perjanjian mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, di antara perjanjian tersebut bahwasanya dilarang mereka untuk berzina, dilarang mereka untuk membunuh, termasuk pula dilarang mereka berdusta, berkata-kata bohong. Berdusta dilarang, dan ini bagian dari perjanjian yang diadakan pada malam Lailatul Aqabah tersebut. Kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah, bahwasanya ketika itu mereka berjanji, semua sahabat yang sekitar 12 orang ini, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah jelas-jelas dilarang tersebut. Nah, beliau sambung kalimatnya, aku lebih senang untuk ikut serta pada perjanjian Lailatul Aqabah dibandingkan dengan perang Al-Badr Al-Kubra. Apa alasannya? Pertama, bahwasanya perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat besar, komitmen seorang muslim. Maka para ulama kemudian ungkapkan, hendaknya setiap muslim, ini poin yang kedua yang kita bisa ambil dari sejarah ini atau sirah dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ini, hendaknya seorang muslim komitmen dia terhadap agamanya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasul tetapkan dalam hadis-hadisnya. Termasuk di antaranya permasalahan-permasalahan adab keseharian. Ketika berbicara, jangan berdusta, jangan bohong, jangan menipu, jangan membunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua hendaknya menjadi kebiasaan seorang muslim dan seorang mukmin. Dia komit terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh agamanya terhadapnya. Sebagaimana sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda, yang nantinya kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari sebuah malapetaka yang besar berupa kebohongan dan dusta. Justru kemudian kita lihat beliau Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ini tidak melakukan kedustaan itu, tidak berbohong dia di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kejujurannya. Ya, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hendaknya kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari sini. Komitmen kita terhadap agama kita, jika agama kita sudah memerintahkan kita putih, maka putih lakukan. Ketika perintah agama melarang kita dari yang hitam, segera tinggalkan yang hitam. Begitulah seorang muslim, dan insya Allah ini bagian dari cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian adanya, Allah janjikan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan menegarkan, mengokohkan pendirian dan kaki kalian. Ini maksud adalah tegar pendirian, tidak goyang, tertimpa angin kanan kiri, fitnah, syubhat, ujian dan seterusnya. Dia kuat dan tetap bertahan karena Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolongnya atas dasar sebelum orang ini telah membantu agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara komitmen terhadap agamanya. Tapi kita lanjutkan. Jadi poin kedua, bahwasanya hendaknya kita komitmen terhadap agama kita. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan kembali, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Kata beliau radhiyallahu anhu ardah, ketika aku berada di masa ketika Rasul dan para sahabatnya ingin melaksanakan perang Tabuk ini, aku rasakan aku belum pernah merasa sehat sesehat itu, belum pernah merasa badan fit sefit ini. Ini pandangan beliau, ungkapan beliau. Dan saat itu pun harta yang kumiliki itu
lebih banyak, lebih besar ketimbang dari hari-hari sebelumnya. Beliau ceritakan nantinya bahwasanya bahkan beliau memiliki 2 onta yang sudah beliau persiapkan untuk melakukan perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terjadilah apa yang terjadi pada diri beliau. Nanti kita akan sebutkan kenapa fitnah ini terjadi pada diri beliau sehingga beliau tidak ikut berperang pada perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ingin ambil poin yang ketiga. Bahwasanya seorang muslim ketika ia sudah diberikan kemampuan, kesehatan, kekayaan, hendaknya disegerakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang bisa menggunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Di antara 5 hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syababaka qabla haramik, yaitu di masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika orang berada di masa muda, lagi fit-fitnya, lagi kuat-kuatnya, 25, 30, 35, itu dalam kondisi kuat-kuatnya seorang pemuda, seorang syabab, seorang pemuda yang sangat bisa mengambil keuntungan dari fisik yang kuat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, beribadah puasa, salat, aktivitas-aktivitas ibadah yang lain bisa ia lakukan karena fisiknya kuat. Maka hendaknya ia segerakan itu untuk menunaikan aktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika ia merasa mampu dan merasa kuat daripada khawatir nanti jika datang di masa-masa tua. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sihhataka qabla saqamik." Ketika dalam keadaan sehat sebelum datang masa sakitmu. Seseorang ketika dalam keadaan sehat kadang ia tertipu, ia lalai, ia kadang menelantarkan waktu begitu saja. Di masa-masa dalam keadaan sehatnya, ia jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang wajib-wajibnya. Tatkala Allah uji dia dengan satu penyakit yang menimpa badan dan fisiknya, baru kadang ia merasakan, coba saya sehat, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Kalau belum Allah Subhanahu wa taala ambil ajalnya, mungkin ia bisa melakukan itu. Tapi jika yang ketiga sudah datang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hayataka qabla mautik." Di masa kau masih hidup sebelum datang kematianmu. Kalau masih hidup, alhamdulillah, mungkin masih bisa terlaksana apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan tadi, yang kita harapkan. Saya akan berpuasa, saya akan melakukan ini dan seterusnya. Tapi kalau sudah datang kematian, datang ajal menjemput, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini kita lihat bagaimana sahabat ini 2 hal, kekuatan yang ada pada diri beliau, kekuatan fisiknya dan kekuatan finansialnya. Ia dalam keadaan kaya, makanya Rasul katakan, "Wa ghinaka qabla faqrik." Pergunakan ketika kau berada di masa kayamu, lagi banyak duit, Allahu Akbar. Banyak-banyak sedekah, banyak infak. Ketika datang masa pandemi, Allahu Akbar, baru kemudian muncul angan-angan dan cita-cita, coba saja kelar nih pandemi, coba nanti begini, uangku sudah banyak, aku akan bersedekah. Kemarin kemana? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lihat di sini sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau merasa dalam kondisi 2, fit dari segi fisik dan badannya, dan lagi oke dan top-topnya hartanya di masa itu, sehingga duitnya banyak. Dan coba lihat apa yang beliau lakukan, dia berusaha, bahkan memiliki 2 onta untuk dipersiapkan pada perang Tabuk. Tapi ini poin yang ketiga. Kita lanjutkan cerita beliau, menceritakan ini kepada anak beliau, yaitu Abdullah radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, kata beliau, "Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwah illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah." Kata beliau radhiyallahu anhu wa ardah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau ingin melakukan peperangan, standar dan kebiasaan beliau tidak informasikan dengan terang-terangan. Enggak keluar kepada si fulan, enggak. Beberapa orang diinformasikan, tapi tidak seluruh kaum muslimin yang Rasul SAW sampaikan. Kemudian kata beliau, "Faghazaha
Rasulullah SAW fi harrin syadid. Akan tapi untuk pada perang Tabuk ini, beliau melakukan peperangan di masa di mana hari itu dalam keadaan panas sekali. Kita lihat dan kita coba serta kita bayangkan, jika dalam keadaan panas di bumi kita, di Nusantara, di Indonesia, panas-panasnya seperti apa sih? Apakah kira-kira jika dibandingkan dengan tanah yang ada di Jazirah Arab sana sama panasnya? Tentu berbeda. Di sana tanah, Masya Allah, padang pasir menghampar di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita, meskipun dalam keadaan musim panas, pepohonan masih banyak yang tumbuh. Tidak seluruhnya gersang, tidak seluruhnya mati. Air masih banyak, lebih-lebih di perkotaan. Allahu Akbar. Tapi dahulu masih belum ada apa-apa. Padang pasir, padang Sahara, betapa luasnya panas mereka rasakan. Lihat, kalau kita ceritakan bagaimana jarak dan jauhnya antara kota Madinah dengan Tabuk. Kalau kita lihat nantinya, yang mungkin buka Google Map misalkan, akan melihat jaraknya kira-kira terbentang 620 km. 620 meter. Kalau kita ukur kira-kira dari Jakarta ini menuju ke daerah Madiun atau Mojokerto atau daerah ke sini sedikit, ditempuh bukan menggunakan kendaraan motor, mobil ataupun pesawat. Kita lihat menggunakan onta, menggunakan kuda, menggunakan keledai, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit di kalangan mereka yang nanti akan kita ceritakan betapa dahsyatnya perjuangan para sahabat ketika mereka mengikuti Rasul SAW dalam perang Tabuk ini. Disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum. Bisa antum baca nanti, antum kupas peperangan terakhir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada perang Tabuk. Bagaimana yang terjadi, para sahabat Rasulullah SAW disebutkan ada yang bahkan sekitar 17-an orang bergantian, bergilir, menunggu giliran. Ketika yang 1-2 orang naik onta, yang lain berjalan. Ketika yang lain sudah merasa kecapean, letih, bergantian dinaikkan ke atas, yang lain sudah segar bugar berjalan. Kita hari ini ke satu tempat tujuan kota yang jauh menggunakan alat-alat transportasi yang sudah ada AC, dingin, sejuk kita rasakan. Tidak ada rasa payah berlebihan dalam suatu perjalanan. Kita lihat orang-orang terdahulu. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kalau kita lihat perbandingan ini sangat jauh sekali. Disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahkan kondisi dan suasana hari itu sangat panas, bukan hari-hari biasa. Sangat panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Disebutkan kata beliau, perjalanan yang sangat jauh dan bahkan banyak jalan-jalan yang tidak rata. Disebutkan pula banyak duri-duri yang merintang, banyak batu-batu tajam. Ini kalimat mafaza adalah satu tempat di mana jalan tersebut, jalannya pertama tidak lurus, bengkok, belok, turun naik. Begitu pula dengan batu-batuan yang tajam, kerikil-kerikil yang tajam, yang bisa saja sekali dua kali menyentuh kaki mereka dan kemudian berdarah. Perjalanan yang sangat panjang. Allahu Akbar. Lihat di sini mereka tetap teguh. Para sahabat Rasul SAW mengikuti Rasul SAW pada perang Tabuk ini. Nah, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, bukan hanya sampai di sana. Bahkan para sahabat dan tentu Rasulullah SAW mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi musuh yang sangat banyak. Wastaqbala adadan katsira. Bersiap-siap menghadapi musuh-musuh yang sangat banyak dan sangat besar jumlahnya. Jika nanti disebutkan dalam sejarah, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, jumlah pasukan kaum muslimin hanya sekitar 3.000-an saja. Sementara pasukan musuh bisa sampai 30-an ribu yang akan coba dipersiapkan menghadapi Rasul dan para sahabatnya. Hanya para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, jika nanti kita lihat endingnya dari cerita yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah ini adalah bahwasanya kembali kemenangan secara mutlak diraih oleh kaum muslimin, bahkan tanpa perlawanan, dengan satu alasan. Ternyata musuh sudah lari tunggang langgang terlebih dahulu mendengar persiapan Rasul dan para sahabatnya yang padahal tidak banyak-banyak. Sebagaimana sebanyak orang-orang Romawi mempersiapkan diri mereka untuk memerangi Rasul dan para sahabatnya. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Maka
Dengan kondisi yang sedemikian rupa, panas yang ada yang sangat panas menimpa kaum muslimin, perjalanannya sangat jauh, bahkan peralatan-peralatan yang mungkin tidak secanggih orang-orang Romawi dalam peperangan mereka. Perjalanan yang sangat jauh, kerikil-kerikil yang tajam, dan seterusnya, musuh yang banyak dan besar. Tapi lihat, Rasul SAW dengan alasan itu semua, tidak seperti biasanya, jarang menginformasikan kesimpulan-simpulan dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Tapi dalam peperangan ini, beliau Rasul SAW sengaja. Beliau menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, mengiklankan tentang bahwasanya beliau SAW akan melakukan peperangan ini, perang yang sangat besar. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda menceritakan ini kepada anaknya Abdullah. Rasul SAW sengaja sekali menceritakan, menginformasikan bahwasanya beliau akan berperang dengan orang-orang Romawi ini dengan satu alasan, agar kaum muslimin bersiap-siap. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lihat di sini, ini di antara metode yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sengaja menginformasikan banyak sekali. Kita besok, kita nanti akan berperang dengan orang Romawi, kita akan berperang dengan orang Romawi. Sengaja beliau ungkapkan itu terus agar kaum muslimin bersiap-siap dan tidak lengah, tidak lalai, tidak santai-santai, tidak tenang-tenang. Karena musuh yang dihadapi ini bukan musuh kecil, bukan sedikit, tapi banyak dan besar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari sini kita lihat Rasulullah SAW punya metode. Di antara metode beliau sengaja menginformasikan dengan terang-terangan agar para sahabat semangat ikut bersama beliau dalam perang Tabuk ini. Wal muslimun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kathir. Benar, banyak jumlah yang ikut di perang ini karena memang Rasul terang-terangan menginformasikan bahwa beliau akan perang Tabuk, di Tabuk. Maka banyak jumlah pasukan di hari itu. Yang kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardah, wala yajma'uhum kitabu hafiz yuridu bidzalika diwan, di mana hari itu tidak tercatat secara khusus si fulan ikut. Kenapa? Karena jumlahnya terlalu besar. Sehingga ketika terlalu besar begini, tidak tertuang dan tidak tertulis secara khusus di kalangan para sahabat si fulan ikut. Dan tidak dicatat si fulan harus ikut, si fulan enggak ikut, tidak. Tapi semuanya jika memungkinkan agar ikut bersama Rasulullah SAW, kecuali beberapa orang yang memang ditugaskan oleh Rasul bukan ikut perang, justru agar tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Di antaranya adalah menantu beliau sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, yang ditugaskan oleh Rasul SAW. Kata beliau kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kau hendaknya berada di rumah saja. Kau jaga keluarga saya, keluarga kita semua. Di sana ada keluargaku dan keluargamu, maka jaga mereka semua ketika berada di Madinah. Ini perintah Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Masya Allah, nanti kita akan ceritakan bagaimana dahsyatnya orang-orang munafik ini. Yang mana para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara poinnya, hati-hati kita memilih teman, sahabat karib yang suka membisik-bisikkan dengan bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan yang tidak dibenarkan menurut agama dan menurut ajaran Islam. Di antaranya di situ Ali diremehkan dan dianggap, masa Ali cuma hanya berdiam diri di rumah bersama para wanita-wanita dan anak-anak kecil, disuruh menjagain wanita dan anak-anak, tidak ikut perang, tidak menjadi seorang pejantan yang tangguh, orang mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kompor, ya. Ngompor-ngomporin, memprovokasi. Hati-hati, ini bukan tindakan seorang muslim yang sebenarnya dan yang sejati, tapi perbuatan kebiasaan orang-orang munafik. Tapi kita lanjutkan cerita Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan, kemudian melanjutkan ungkapannya ini, bahwasanya ada orang sebagian kecil, 1-2 orang mengatakan, kata beliau, faqala rajulun yurid an yataghayyab, ada satu orang yang ingin tidak ikut berperang pada perang Tabuk ini. Tidak lain dan tidak bukan karena satu alasan, dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Kata orang ini, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang seorang ini yang niatkan diri untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW, tentu bukan dari kaum muslimin yang sebenarnya, tapi dari kalangan orang-orang munafik yang memang sengaja untuk tidak ikut berperang. Lihat,
Dia sengaja untuk tidak ikut perang, tidak ikut serta dalam perang Tabuk ini dengan satu alasan, tidak mungkin ketahuan oleh Rasulullah SAW kecuali jika Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dan menginformasikan si fulan enggak ikut, si fulan enggak ikut. Saking banyak jumlahnya kaum muslimin yang ikut perang pada perang Tabuk ini. Sehingga ada sebagian orang sengaja untuk tidak ikut berperang, selain dari orang-orang yang ma'dzur, yang terhalang karena sakit penyakit yang ada pada diri mereka, menjagain keluarganya dan seterusnya. Tapi selain itu tentu orang-orang munafik menyengaja untuk tidak ikut perang karena mereka punya alasannya adalah tidak mungkin diketahui oleh Rasulullah SAW karena jumlahnya terlalu banyak. Baik, masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lihat di sini Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa arda, beliau melanjutkan cerita beliau. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabati thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ar. Kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardah, maka benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian siap-siap untuk berangkat pada perang Tabuk, di mana di masa itu dalam kondisi cuaca yang panas, tapi sebaliknya pohon-pohon kurma sudah siap matang dan sudah siap dipanen dan diambil. Dalam kondisi semacam ini, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu terfitnah sedikit. Kata beliau, nampaknya aku condong untuk berdiam di rumah